Statistika non-parametrik part 2. Yang pertama ada uji tanda berpasangan. Uji tanda atau sigtest merupakan salah satu prosedur uji non-parametrik untuk menguji beda rata-rata dua kelompok sampel berpasangan. Mengapa begitu? Misalkan ada dua kelompok uji terkait, sebut XA dan XB. Hipotesis uji tanda untuk membuktikan kemungkinan nilai selisih dari dua hipotesa tersebut yang bertanda positif dengan negatif lebih banyak mana. Dengan rumus P XA lebih besar XB sama dengan P XA lebih kecil XB sama dengan 0,5. Yang kedua, uji peringkat 2 sampel Mann-Whitney. Merupakan pilihan uji non-parametrik apabila uji independen t-test tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independen t-test, uji Mann-Whitney u-test tidak menguji perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok seperti layaknya uji independen t-test, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Tetapi beberapa ahli tetap menyatakan bahwasanya uji Mann-Whitney u-test tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji mean. Mengapa begitu? Karena dalam berbagai kasus, median kedua kelompok bisa saja sama, tetapi nilai p-value hasilnya kecil, yaitu kecil dari 0,05, yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena mean kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Yang ketiga, uji peringkat 2 sampel Wilkinson. Uji Wilkinson Ransom Test adalah uji komparatif dua sampel bebas apabila skala data ordinal, interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Uji komparatif yang dimaksud adalah uji untuk mengetahui perbedaan jumlah peringkat antara dua kelompok. Dalam tiga kelompok jumlah observasi atau sampel boleh beda. Uji ini merupakan analogi dari uji Mann-Whitney u-test, hanya saja menggunakan metode yang berbeda. Namun dalam fakta penggunaannya, uji ini banyak disebut sebagai Mann-Whitney u-test atau Mann-Whitney-Wilcox MWW. Kedua jenis uji ini identik meskipun rumusnya berbeda. Yang keempat, uji korelasi peringkat Spearman. Korelasi rank Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji spesifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Korelasi Spearman sebenarnya merujuk pada penemuan peneliti lalu tentang hubungan antara dua variabel atau derajat yang mengukur korelasi berpangkat. Hubungan tersebut ditemukan oleh Spearman sendiri pada tahun 1904 dan dipakai untuk uji hipotesis korelasi pengukuran dari variabel minimal ordinal. Kelima, uji konkordansi Kendall. Uji konkordansi Kendall W merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji keselarasan terhadap penilaian yang diberikan oleh sekelompok subjek terhadap atribut-atribut yang dianggap penting. Dan yang terakhir, uji Ransk. Uji Ransk bisa digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Pengujian dengan metode ini untuk kasus satu sampel, prosedur Ransk dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel yang acak, suatu run seperti barisan observasi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.